Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pejuang UTBK SBMPTN. Kembali lagi bersama saya Coach Elvan Spolsha yang sebelumnya saya sudah bahas ya pada video yang lalu bagaimana cara memilih atau bagaimana cara mengetahui jurusan yang kita pilih tersebut menerima pemilih dari lintas jurusan atau tidak ya. Saya sudah jelaskan di video cara mengetahui prodi yang menerima lintas jurusan. Nah, pada video kali ini saya akan bikin penjelasan terkait bagaimana cara memilih jurusan untuk teman-teman yang berasal dari SMK. Kenapa video untuk memilih jurusannya ini dipisah? Karena memang SMK ini punya aturan khusus ya yang harus diikuti agar kemudian jurusan yang kamu pilih ketika SBMPTN itu bisa maksimal pilihannya. Jadi tidak langsung dicoret nggak lulus ya, karena memang dari awal kamu tidak memenuhi persyaratan bahwasanya sekolah asal kamu tidak bersesuaian dengan persyaratan mahasiswa yang boleh mendaftar di jurusan yang ingin kamu pilih. Nah, khusus untuk jurusan SMK, UTMPT memberikan garis batas yang jelas ya, bahwasanya pemilihan jurusannya itu didasarkan pada 49 program keahlian sesuai dengan peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 06 tahun 2018. Nah, kira-kira jurusan mana sajakah yang mungkin dipilih oleh teman-teman dari SMK? Ya. Di sini juga ditambahkan penjelasan oleh LTMPT, persyaratan di PTN tujuan dan diterapkan pada sistem pendaftaran bisa dilihat di website PTN tersebut ya. Di video cara memilih prodi yang menerima lintas jurusan, di situ juga saya sudah review beberapa PTN yang di websitenya itu dengan detail menjelaskan dari SMK mana saja yang diterima ya. Contohnya di ITS, nah itu sangat detail sekali. Beberapa PTN mungkin ada ya informasi terkait itu, tapi nanti silahkan kamu lihat lebih lanjut ya, PTN mana saja yang menerima jurusan SMK dengan program keahlian tertentu. Namun sebelum kita cek ke website PTN-nya, tentu kita akan merujuk dulu ke peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Seperti apakah bentuk wujud peraturan tersebut? Oke, nah, kita coba putar dikit. Nah, kira-kira inilah isi dari peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Di sini dijelaskan menimbang, mengingat, memperhatikan, kemudian memutuskan. Ini tidak terlalu penting untuk kita lihat baca ya. Bagian paling urgennya adalah di sini. Ya, bagian lampiran ya. Spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian hendak memilih jurusan, ini bagi yang dari SMK ya, kamu harus memperhatikan kamu berasal dari kompetensi keahlian mana. Ya, misalkan kamu berasal dari kompetensi keahlian konstruksi jalan, irigasi, dan jembatan. Ya, misalkan ini adalah kompetensi keahlian yang kamu dalami ketika di SMK dulu, maka otomatis jurusan yang mungkin untuk kamu pilih adalah jurusan-jurusan yang berasal dari program keahlian dan bidang keahlian yang serumpun. Ya. Itu yang paling mungkin untuk dipilih.
Misalkan tadi ya, konstruksi jalan, irigasi, dan jembatan. Jurusan apa aja yang mungkin dipilih? Jurusan teknik konstruksi dan properti misalkan. Ini kaitannya dengan teknik sipil ya. Atau bisa jadi juga kaitannya dengan arsitektur. Dan jurusan mana lagi yang mungkin ya, teknik geomatika, geospasial, mungkin ada ya, jurusan kartografi penginderaan jauh ya, ataupun yang ada kaitannya dengan geomatika, geospasial, misalkan geologi ya, atau mungkin teknik ketenaga listrikan, misalkan teknik elektro, kemudian teknik mesin, teknologi pesawat udara ya, yang kaitannya dengan mesin pesawat, kemudian grafika yang kaitannya dengan desain ya, instrumen industri, teknik tekstil, teknik kimia, otomotif, perkapalan, dan elektronika, instrumentasi ya. Ini yang paling mungkin dipilih karena berada di bidang keahlian yang sama, yaitu bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Nah, jadi lihat ya, perhatikan dulu kamu dari kompetensi mana, lihat jurusan yang berdekatan, itu yang pertama kali yang harus kamu lihat. Kalau kamu jurusannya konstruksi jalan, irigasi, dan jembatan, otomatis yang berkaitan dengan teknik sipil, arsitektur ya, itu yang pertama kali harus kamu pilih ya, jadikan prioritas pilihan pertama. Kalau tidak, kalau mau lintas minat juga yang tidak ada kaitannya dengan teknik konstruksi, yang paling mungkin dipilih ya yang satu rumpun dengan teknologi dan rekayasa seperti geomatika, geospasial, tenaga listrikan, teknik mesin, dan seterusnya ya, sampai di teknik elektronika ya. Maka hanya jurusan-jurusan yang ada kaitan dengan program keahlian tersebut yang mungkin untuk dipilih ya. Kenapa ini sangat sedikit pilihan kami? Ya itulah aturan ya, aturan yang ditetapkan oleh LTMPT. Otomatis kita harus ikut aturan yang ada. Atau misalkan kamu berasal dari jurusan geologi pertambangan ya. Nah, rumpunnya adalah rumpun energi dan pertambangan. Tentu jurusan-jurusan yang berkaitan dengan itu saja yang mungkin untuk dipilih. Apakah teknik perminyakan, ya geologi, geodesi, ya teknik pertambangan, apalagi yang kaitannya dengan itu teknik alat berat misalkan ya. Terus apalagi yang kaitannya dengan pertambangan dan perminyakan. Maka jurusan itu yang paling mungkin untuk dipilih ya. Nah, mungkin teknik fisika juga masuk di sini nih, teknik perminyakan, geologi ini juga bisa mungkin dipilih ya. Jadi yang serumpun dengan itu saja yang mungkin dipilih. Atau kamu berasal dari jurusan teknik komputer dan jaringan, ya kompetensi yang kamu dalami, otomatis yang kaitannya dengan teknik komputer dan informatika atau teknik telekomunikasi atau rumpun teknologi informasi dan komunikasi yang mungkin untuk dipilih ya. Seperti jurusan teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi ya. Jadi jurusan-jurusan yang ada kaitannya dengan itu yang mungkin untuk dipilih. Begitu juga dengan rumpun kesehatan dan pekerjaan sosial ya. Nah, maka yang mungkin dipilih ya keperawatan, kesehatan gigi ya, teknologi laboratorium medik, farmasi ya. Kedokteran itu juga bisa ya. Terus apalagi kesmas ya, kemudian apalagi yang ada di rumpun kesehatan itu ada psikologi IPA ya, terus ada lagi gizi. Nah, itu yang mungkin dipilih oleh teman-teman yang berasal dari kompetensi yang ada di rumpun kesehatan dan pekerjaan sosial, atau yang kaitannya dengan pekerjaan sosial ya, social care, keperawatan sosial dan caregiver ini juga bisa kaitannya dengan ilmu kesejahteraan sosial yang di IPS-nya, itu juga bisa dipilih ya. Terus untuk bidang keahlian agribisnis dan agroekoteknologi tentu yang ada kaitannya dengan bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, itu yang bisa dipilih. Kalau kemaritiman ya kelautan, perikanan, perkapalan,
yang kaitannya dengan budidaya, manajemen perairan juga bisa itu dipilih. Kalau rumpunnya adalah rumpun kemaritiman atau bidang keahlian kemaritiman. Kalau bidang keahliannya bisnis manajemen, ya itu bisa memilih hampir seluruh jurusan yang ada kaitannya di FEB ya. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu masuk manajemen, akuntansi, apalagi ekonomi pembangunan, ekonomi Islam, ekonomi syariah, atau ilmu ekonomi ya, yang kaitannya dengan itu, atau bisnis, administrasi bisnis, itu juga bisa dipilih oleh teman-teman yang kompetensi keahliannya berada di bidang keahlian bisnis dan manajemen. Nah, kalau di pariwisata, tentu yang ada kaitannya dengan pariwisata ya, kayak tata kecantikan, tata busana, ya, tata boga, kaitannya dengan manajemen catering ya, atau yang kaitannya dengan usaha perjalanan, perhotelan ya. Itu yang mungkin dipilih ya, untuk yang berada di rumpun atau bidang keahlian pariwisata. Kalau seni dan industri kreatif, bisa di seni rupa, atau bisa di DKV, bisa di seni kriya, bisa seni musik, tari, kerawitan, ya, teater, atau perfilman, itu bisa kamu pilih ya. Yang serumpun dengan itu di bidang keahlian seni dan industri kreatif. Jadi ini cara kita memahami peraturan ya, peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Jadi memang yang serumpun atau yang sebidang keahlian saja yang mungkin untuk dipilih. Lalu apakah hanya dengan peraturan ini saja yang bisa kita jadikan patokan? Tentu saja tidak hanya ini ya. Kita bisa menjadikan patokan website dari PTN yang ingin kita pilih. Nah, saya misalkan PTN yang mau kita pilih itu yang memang agak lengkap ya, informasi yang disediakan, misalkan ITS ya. Jadi caranya kita klik website dari PTN-nya, terus kita akan diarahkan ke website penerimaan mahasiswa baru. Yang saya contohkan ini adalah smith.its.ac.id ya, untuk Institut Teknologi 10 November. Terus kita coba cari di biasanya di menu sarjana atau di menu SBMPTN atau di menu prodi ya, program studi, itu biasanya ada ya. Nah, kita bisa lihat, kita coba klik yang sarjana SBMPTN. Oke. Nah, kita diarahkan di bagian program studi ini ya. Program studi dan daya tampung. Untuk teman-teman SMK bisa baca di sini ya. Ada syarat pendaftar. Misalkan fakultasnya Sains Analitika Data, program studinya adalah fisika. SMK mana sajakah yang bisa memilih? Nah, contohnya SMK dari Teknologi Konstruksi dan Properti, itu bisa milih ya. Teknik Geomatika dan Geospasial. Ini persis seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jadi yang ada di rumpun teknologi ya dan rekayasa yang bisa memilih jurusan fisika. Nah, untuk matematika ini tidak berkenan yang menerima lulusan SMK. Terus statistika yang boleh memilih adalah yang dari SMK Teknik Komputer dan Informatika, terus akuntansi dan keuangan. Ya. Misalkan kemudian jurusan biologi, jurusan apa SMK apa saja yang mungkin memilih ya. Contohnya teknologi, laboratorium medik, farmasi, agribisnis tanaman, agribisnis ternak. Itu yang mungkin memilih jurusan biologi. Terus kita coba lihat yang di IPS misalkan ya, yang di Soshum. Nah, di Soshum ini ya. Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Nah, ini SMK mana saja yang diterima ya, SMK Teknik Mesin, Teknik Grafika, Teknik Industri, Teknologi Tekstil dan seterusnya. Ya. Teman-teman bisa baca lebih lengkap di sini ya. Jurusan apa dan dari SMK mana yang diperkenankan untuk mendaftar. Nah, jadi di website resmi PTN yang ingin kita tuju sebenarnya juga ada ya informasi terkait SMK mana saja yang mungkin mendaftar di jurusan yang ingin dipilih.
Tapi kalau seandainya di website tersebut tidak ada informasi tersebut, maka yang akan kita jadikan rujukan adalah Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018 ini ya. Di jurusan yang mungkin dipilih oleh teman-teman SMK adalah jurusan yang berada di rumpun bidang keahliannya ya. Kalau teknologi dan rekayasa di situ masuk fisika ya, masuk teknik elektro, masuk teknik sipil, masuk teknik geologi, masuk teknik mesin ya, masuk teknik perkapalan, masuk teknik instrumentasi, teknik industri ya. Jadi yang di rumpun teknologi dan rekayasa ini jauh lebih banyak ya jenis jurusan yang mungkin dipilih. Energi pertambangan itu yang kaitannya dengan kebumian dan pertambangan dan perminyakan yang mungkin dipilih. Kalau teknik informasi dan komunikasi yang kaitannya dengan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mungkin dipilih. Apakah bisa ke IPS? Oh, kayaknya nggak bisa ya. Kesehatan pekerjaan sosial juga demikian, agrobisnis agroteknologi juga demikian, kemaritiman juga demikian, bisnis dan manajemen juga demikian. Nah, jadi silakan diperhatikan ya peraturan ini dan kira-kira jurusan mana yang mungkin dipilih oleh teman-teman yang berasal dari latar belakang SMK. Coach, saya berasal dari SMK perbankan, bisa nggak milih sastra Inggris? Jawabannya ya silakan dilihat website resminya apakah ada ya persyaratan khusus terkait itu ya. Kalau tidak ada berarti kita lihat ya rata-rata yang soshum itu bisa lintas minat ya. Dan untuk SMK-nya tentu yang SMK yang ada kaitannya dengan soshum juga yang bisa memilih soshum. Dan SMK yang IPA ya, yang kaitannya dengan saintek teknologi ya, itu tentu yang bisa dipilih adalah yang kaitannya juga dengan saintek dan teknologi yang bisa dipilih. Nah, jadi ini ya sedikit informasi dan pelengkap video dari video tadi ya, di video sebelumnya terkait cara mengetahui prodi yang menerima lintas jurusan, dan kemudian saya lengkapi dengan bagaimana tata cara atau panduan khusus untuk anak SMK untuk memilih jurusan. Baik, mungkin ini informasi yang bisa saya bagi untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga informasi yang bermanfaat. Mohon maaf atas mungkin kekurangan ya dalam penyampaian informasinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.